Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Selamat tahun baru, tahun 2022. Saya Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali di dalam renungan yang berjudul Hidup dalam Paradigma Baru. Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Pembaharuan paradigma akan merubah cara hidup seseorang, karena akan merubah sikap hati dan seluruh gaya hidup seseorang. Tidak dapat dipungkiri, perubahan paradigma akan sangat mempengaruhi kehidupannya. Paradigmalah yang menciptakan dan menentukan standar hidup seseorang. Memang tak akan mudah masuk dalam paradigma baru bila kita mengandalkan akal, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Karena itu penting sekali kita bergaul karib dengan Tuhan, melekat padanya dan tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Kita bisa masuk dalam paradigma baru asalkan kita yang sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus dan beroleh pembenaran dari Bapa, rela menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dipakai Tuhan sebagai wujud ibadah yang sejati. Roma 12 ayat pertama, ketika kita secara sadar mau menyerahkan hidup ini untuk diubah Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk punya kehidupan dengan paradigma baru. Perubahan paradigma ini dimulai dari akal budi atau pikiran, metanoia. Meta artinya berubah dan nous artinya pikiran. Paradigma berasal dari kata Yunani, para berarti beside atau di samping, dan deikma yang artinya example, contoh atau model dan cara pandang. Paradigma sebagai contoh atau cara pandang tidak dapat tergantung dari nilai yang tampak di luar, namun juga menyangkut isi, esensi, dan semangat. Orang yang suka gonta-ganti model baju, sepatu, rambut tidak dapat dikatakan berparadigma baru, sebab yang baru itu hanya bagian luar saja. Namun semangat hidupnya tetap lama, jadi tidak dapat disebut sebuah paradigma baru selama belum ada perubahan di dalam jiwa. Jadi biasanya paradigma diartikan cara baru melihat dan memandang segala sesuatu, new way of seeing, of interpreting something. Paradigma baru hanya mungkin muncul dari orang yang sudah lahir baru, yang hidup intim dan hidup selalu bersama-sama dengan Kristus. Paradigma itu tidak terbatas karena selalu mengalami pembaharuan setiap saat. Dengan demikian, paradigma selalu berputar, dinamis, tidak pernah berhenti seiring dengan berputaran persoalan, pergumulan hidup. Bagi kita yang hidup di dalam Kristus, paradigma harus selalu berubah hari demi hari menuju keserupaan akan Kristus. Jangan kembali ke paradigma lama, paradigma orang-orang yang belum mengenal Kristus, tetapi marilah memiliki paradigma baru, yaitu paradigma sebagai orang yang sudah mengenal Kristus. Sehingga kita mengamati dan menilai hidup ini dengan cara pandang Kristus adalah sesuai firman Tuhan yang ditulis di Alkitab. Oleh sebab itu, jika kita tidak memiliki konsep maju sesuai ajaran Alkitab yang sudah komplit, tergilaslah kita. Bahkan kita bisa terjebak menjadi ekstrim dalam memandang sesuatu permasalahan. Dengan paradigma baru, kita akan mampu menempatkan segala aspek kehidupan sesuai tuntutan Tuhan melalui Alkitab. Karena paradigma adalah sudut pandang seseorang terhadap suatu hal, maka paradigma ini sangat penting karena akan mempengaruhi tindakan seseorang.
Oleh sebab itu Rasul Yohanes mengingatkan agar parameter paradigma kita jangan sampai mengacu kepada konsep dan pemahaman dunia, tetapi hendaknya mengacu kepada prinsip kebenaran menurut kerajaan Allah. Yohanes juga memberi 3 hal yang biasanya berpusat atau bersumber dari paradigma dunia yang menjadi awal kehancuran manusia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Adalah penting bagi kita untuk memastikan agar paradigma kita tidak ikut seperti apa yang dipercayai dunia. Yohanes berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Mari kita periksa setiap konsep paradigma kita dalam menyikapi berbagai hal dalam hidup. Seperti apa paradigma kita hari ini? Apabila kita mendapati bahwa ternyata kita masih mengadopsi sebagian dari atau hampir seluruh konsep paradigma dunia, maka saatnya bagi kita untuk mengubah paradigma. Merubah paradigma sama sekali tidak mudah karena biasanya sudah mengakar dalam jangka waktu yang cukup lama dalam diri kita. Itu hampir sama dengan membongkar seluruh bangunan dan membangun kembali suatu yang baru di atasnya, atau membongkar sebuah pohon sampai ke akar-akarnya yang sudah tertanam puluhan meter. Butuh pengorbanan, butuh usaha, butuh waktu, butuh proses, butuh kesungguhan yang tidak main-main. Paradigma itu mungkin sulit diubah, tapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Namun dengan kekuatan dan kemampuan sendiri memang sukar. Tetapi bersama Tuhan kita dapat melakukannya. Karena orang-orang yang memiliki paradigma baru akan melakukan kehendak Allah dan akan selalu mewaspadai semua yang menyimpang dari kebenaran firman. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan paradigma baru, paradigma yang berbeda dari dunia ini, sehingga bisa menunjukkan gaya hidup yang berbeda dari dunia ini. Oleh sebab itu, sangatlah penting perubahan paradigma dan perspektif atau sudut pandang yang diselaraskan dengan firman atau pikiran Kristus. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik, kami memerlukan pertolongan-Mu untuk memiliki paradigma yang selaras dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu, hanya pertolongan-Mu lah kami bisa diubahkan. Kekuatan kami, kemampuan kami tidak akan bisa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu membantu kami untuk masuk dalam kehidupan paradigma baru yang selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.